Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil Qur'anil azim, aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak RT, Bapak RW dan seluruh jajarannya aparatur pemerintahan setempat yang kami hormati. Tidak mengurangi rasa hormat kami tidak bisa untuk menyebutkan nama beliau satu persatu, dan juga kepada Bapak Kepala KUA yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam, para khatib bilal, para ustaz dan ustazah yang kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini kita masih diberikan taufik dan hidayah, diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa kumpul bersama di dalam tempat yang mulia ini, dalam peringatan yang mulia, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat merangkaikan salam, tidak lupa terus kita jeruhkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya adalah mudah-mudahan kita manakala nanti di padang mahsyar bersama-sama dengan Rasulullah dan bersama syafaatnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati dan kami muliakan, ucapan terima kasih kepada segenap panitia yang telah mempercayakan kepada kami untuk mengisikan acara yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat dan sopan santun kami. Tidak ada niat dalam hati kami duduk di tengah-tengah tuan guru, ustaz dan ustazah, tujuan untuk menceramahi atau untuk menggurui. Sekali lagi niat kami hanyalah mengisikan acara yang singkat ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita sejak dini sampai ke dalam kubur, bahkan sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati dan kami muliakan, di dalam penyampaian kami banyak mohon ampun, maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang pantas ataupun yang kurang tepat pada waktu yang kami sampaikan, atau kata-kata kami agak payah susah dipaham. Sebab
Sebab kita di sini katanya berbagai macam suku. Ada suku kita orang Jawa, ada orang kita Melayu, ada orang kita Bugis, ada orang kita Minang. Cuman sendirian mungkin saya duduk di sini. Sukunya Banjar dari Kuala Tungkar. Namun inilah bentuk bukti kesatuan kita. Walau kita berbeda suku, walau kita berbeda adat, walau kita berbeda dari tata cara sehari-hari kita, tapi manakala dalam peringatan satu peringatan Isra-nya Nabi Muhammad, kita kumpul di dalam satu tempat, di tempat yang mulia ini. Bu, ini musalla namanya apa, Bu? Namanya apa, Bu? Al-Ikhlas. Bu, kami ngajak kepada ibu semua, ayo hati kita yang belum sesuai dengan nama musalla ini, kita datang ke sini, kita sesuaikan dengan nama musalla ini. Al-Ikhlas lillahi ta'ala, supaya menambah nilai ibadah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu, pengajian singkat, mudah-mudahan sekali lagi kami ulang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk anak-anak kita, terutama bermanfaat untuk pribadi saya sendiri. Bu, Ibu kalau dengan bahasa Banjar bisa dipaham nggak, Bu? Kalau nggak kami nyasar bahasanya kita enak. Sebab orang Banjar itu udah ada, Bu, yang bisa asli dengan bahasa Banjar itu udah ada ya. Kalau dengan bahasa Banjar asli itu mesti bukan ibu-ibu yang berbahagia, bukan, mesti mama-mama yang berbahagia, mesti macam itu ya. Orang Banjar ke pasar, katanya Banjar asli, aku udah mau buang bahasa, aku udah mau melupakan suku. Kalau ke pasar aku mesti bahasa Banjar. Pergilah dia ke pasar, dia bilang sama tokeh yang punya toko, kami hendak nukar. Rupanya tokehnya pintar, walaupun orang Cina dia bisa Banjar. Kata tokehnya, kau hendak nukar apa? Katanya aku hendak nukar mesin cuci. Ini kata tokeh, kami bahasanya Banjar tapi ada asli. Apa kata tokeh ada asli? Kalau kita nukar mesin cuci, nukarnya bahasa Banjar, mesin cucinya itu bahasa Indonesia. Kalau Anda betul-betul bahasa Banjar, mesin cuci nukar mesin panapasan, itu bahasa Banjar. Nukar mesin panapasan. Tapi kalau kita ke pasar nukar mesin panapasan, itu yang dikeluarkan tabung gas seperti kata. Jadi kita minta maaf ya, Bu, ya, kalau ada kata-kata kami yang kurang dipaham. Ibu jemaah yang kami hormati dan kami muliakan, sekali lagi kajian singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita mulai dari sekarang, dari jam 9.30. Insya Allah jam 10.15 kita sudah selesai, Bu, ya. Cuman PR kami selama kami dakwah inilah, Bu, yang paling berat. Panitia, ya Allah, bertanya dia ya, minta diuraikan. Katanya Nabi Muhammad Rasulullah itu awalu wa akhiru, yang awal dan yang akhir. Ustaz berat banget PR-nya hari kami ya, Ustaz. Cuma sekedar pengalaman kami dengar dari guru-guru juga bakalan. Kenapa dikatakan Muhammad itu awal dan Muhammad itu akhir? Akhir itu maksudnya akhirul anbiya, khatimul anbiya, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah nabi. Awal memang Nabi Adam dulu diciptakan, Nabi Muhammad akhir diciptakan dari golongan para nabi. Tapi nurnya Muhammad sudah lebih dulu diciptakan ketimbang
makhluk yang lain. Itu cuma yang aku bisa jawabkannya. Masalah penjabarannya nanti Ustaz silahkanlah cari kiai yang lebih alim, yang lebih dalam ilmunya ketimbang kami pribadi. Kita ini sama saja, cuma nasib cuma berbeda ya, sama lagi kita nih. Ibu jemaah, jadi dalam pertemuan kita ini saya bicara dua hal cuma. Satu bicara majelis saling, dua berbicara misinya Mi'raj. Bu, kita kumpul di sini. Ini namanya majelis. Sekarang ini namanya majelis ilmi, majelis Al-Quran, majelis sholawat, majelis muzakarah. Bu, kita teringat Bu ya, ada suatu hadis disebutkan di dalam kitab Hidayatus Shalihin. Nah gini Bu, innallaha malaikatan sayyaratan yattabi'una majlisal ilmi fa iza wajadu qa'adu ma'ahum. Sambungannya masih ada, kami akan bacakan kalau salah cukup sampai situ jadilah al-hadis. Bahwasanya Allah itu sangat banyak mempunyai malaikat. Allah itu sangat banyak, lebih jauh banyak jumlah para malaikat Allah ketimbang jumlah manusia yang ada di dalam dunia ini. Sangat banyak. Setiap hari ada satu golongan besar malaikat Allah itu yang bertebaran di bumi ini, bertebaran mencari dia. Apa yang dia cari malaikat Allah bertebaran dari siang sampai malam? Majlisul ilmi. Fa iza wajadu qa'adu ma'ahum. Dia cari majlis orang yang baca Quran, dia cari majlis orang yang baca sholawat, dia cari majlis orang yang baca zikir, dia cari majlis orang yang ingat Allah. Kalau sudah ketemu itu majlis, malaikat yang banyak tadi qa'adu ma'ahum, duduk dia bersama-sama mereka itu. Nah cuman sayang kita tidak melihat Pak ya, kita tidak melihat Bu ya. Ibu pernah melihat malaikat belum Bu? Belum Bu ya. Tapi nanti suatu saat kita akan melihat malaikat. Paling tidak malaikat di Surabaya datang menghampiri kita. Kita ada payahlah bicara kematian malam ini. Itu malaikat kita duduk bersama kita dan sayapnya dibentangkan yang mengelilingi dimanapun ada yang duduk di sekitar majelis ini. Itu karena naungan sayap malaikat yang banyak tersebut. Ini kalau malaikat membentangkan sayapnya, kita ada di bawahnya. Ustaz, kita maaf, Tuhan guru kami Yayasan Basri sering bilang di pengajiannya, apabila malaikat itu membentangkan sayap, kita berada di bawahnya, arti termasuk di lindungan sayap malaikat. Baik kita duduk di depan masjid ini maupun kita duduk di belakang masjid atau di luar masjid atau di halaman masjid atau di sekitaran masjid, kalau dapat kita itu tadi naungan dari sayap malaikat. Tafsiran ulama hadis katakan tidak, bahwa malaikat itu ridha dengan perbuatan kita. Mudah-mudahan kita diridai malaikat. Amin Allahumma. Yang kedua, bahwa malaikat itu sangat suka dengan perbuatan hamba Allah yang mengerjakan mau hadir di dalam majelis ilmu wa zikri. Sangat suka ya. Yang ketiga, malaikat menolong kepada hamba Allah yang terletak di bawah naungan sayap para malaikat itu tadi. Bapak Ibu, ini kan kita bukan selesai. Nanti berakhir acaranya. Kira-kira jam 11 paling tidak kita sudah bubar. Kalau kita bubar, kita berpikir ini malaikat yang lebih banyak jumlahnya dari kita, yang mereka duduk di tengah-tengah kita juga, cuma tidak bisa melihat dengan mata kepala kita kemana ini malaikat. Lanjutan hadis, fa iza tafarraqu qa'adu ila sama. Kalau kita nanti berpisah, bubar dari sini, yang pulang ke rumah, yang pulang ke toko dia ke toko, yang pulang ke apartemen dia pulang ke sana.
malaikat pun juga kubah. Wasa'adu ila sama, mereka naik kepada Allah, menembus 7 lapis langit. Sampai itu malaikat kepada Allah, kita juga sampai ke rumah nanti pulang. Amin. Sampai pulangnya dengan selamat. Intinya apa Bu dari cerita tersebut? Ketika malaikat sampai Pak di hadapan Allah, Allah menanya tuh kepada malaikat yang banyak tuh, ya malaikati, wahai malaikatku, aina jitu, kau datang dari mana? Dari mana kau datang malaikat? Malaikat pernah bohong? Malaikat pernah bistaru? Malaikat pernah menambah-nambah ucapan apa yang dia lihat atau yang dia dengar? Tidak akan pernah dia mengatakan hal yang sesuatu yang mesti yang dia lihat, yang dia dengar. Kata malaikat, ya Allah, ana min indi rabbi fil ard, saya dari sisi hamba-Mu di bumi. Allah nanya, di bumi di mana? Di dalam majlis. Di dalam majlis di mana? Di dalam majlis musalla al-ikhlas, tempat di mana? Terus ditanya oleh Allah. Pas sudah tempatnya, Allah nanya lagi dengan malaikat. Tadi saya kata malaikat dari bumi, dari sisi hamba-Mu di mana? Di majlis. Allah nanya, mengapa hamba-Mu tadi di majlis kau lihat dan kau tinggalkan mereka sedang apa? Malaikat jujur, wa yusabbihunaka, mereka memuji-Mu ya Allah. Ini tempat kita memuji Allah. Kita sudah bertasbih, kita sudah bertahlil. Wa yuhallilunaka, dia bertahlil kepadamu ya Allah. Wa yuhamidunaka, dia memuji-Mu ya Allah. Wa yas'alunaka, dia meminta ya Allah sesuatu kepadamu. Allah menjawab sekaligus bertanya kepada malaikat, ya malaikatku, dia memuji-Ku, dia bertahlil, dia bertasbih, dia duduk di majelis ilmu, yang dia minta apa? Jannatu, surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kita pulangnya nanti Bu. Belum sampai kita ke rumah, salam dulu malaikat sudah sampai menghadap Allah. Kita pulang dilaporkan oleh malaikat, dia berbuat baik, dia di majelis taklim, hamba-Mu, dia bertahlil, dia bertasbih, dia dengarkan orang baca Quran. Yang dia minta apa? Yang kita minta adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira betul apa ada? Kami sudah buktikan. Ibu nanti kalau mati maunya masuk surga atau masuk neraka? Ibu kalau mati maunya masuk surga apa masuk neraka? Surga. Ada yang mau masuk neraka kira-kira? Tidak ada. Kenapa macam itu? Malaikat sudah melaporkan kita bahwa kita padahal kita tidak pernah mengatakan kepada malaikat, tapi dia tahu dengan apa isi yang ada di dalam hati kita. Jangankan Allah, malaikat aja tahu bahwa kita pengennya surga. Tidak ada manusia pun Pak dalam dunia ini yang pengen mati masuk ke dalam neraka. Tidak ada. Kami sudah buktikan, sebagian kecil sudah buktikan. Bapak Ibu kalau mau buktikan silahkan tanya orang yang tukang ahli maksiat, yang siang hari malam berbuat dosa, tanya. Tuhan, kalau nanti mati maunya masuk apa? Surga apa neraka? Dia jawab apa Bu? Dia jawab apa Bu? Sholat, padahal ahli maksiat. Orang yang tidak sholat sekalipun dalam dunia seumur hidupnya, padahal dia Islam. Tanya, nanti kalau mati mau masuk apa? Jawabnya apa Bu? Sholat. Yang kuat itu, dia semangat kita nina. Jawabnya apa Bu? Surga. Orang gila tanya aku, orang gila sini, apa nanti kalau nanti mau kemana, surga apa neraka? Dan jelas jawabnya apa? Surga. Jangankan orang Islam, beda yang beribadah, yang tidak beribadah, yang tukang maksiat, orang kafir sekalian sana tuh, kalau ditanya mati mau masuk apa? Masuk surga. Kami sudah
sudah orang Batak nggak punya tetangga, kami tanya, nanti kalau mati kemana maunya, surga atau neraka? Ya surga, gak usah, kata dia. Dia minta surga. Kata Allah, wahai malaikatku, hal ra'au jannati, pernah gak kita melihat surganya Allah? Malaikat ditanya oleh Allah, pernah gak hambamu itu melihat surgamu? Kita kalau ditanya malaikat, pernah gak melihat surga Allah? Malaikat melaporkan kepada Allah, la bala, tidak pernah hambamu melihat surgaku. Tapi begitukah indahnya surga? Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah mendengar, wala uzunun sami'ah, wala khatar ala qalbil bashar, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati kita kenikmatan yang ada di dalam surga. Tapi semua orang berduyun-duyun mengatakan, satu pun yang ditanya tidak ada pengen lain daripada surga. Ibu, ada surga Bu ya? Surga itu susah-susah gampang lah Bu ya? Susah-susah gampang. Susahnya apa? Susahnya, kata Nabi, susahnya masuk surga itu bainal abdi wal jannati sab'u aqabatin, jarak di antara hamba dan surga itu 7 rintangannya. Ini yang susah itu. Kita hendak ke surga itu rintangannya 7 Bu. Kita mau masuk ke surga itu bisa melewati 7 rintangan yang 7. Yang 7 ini tidak payah lah yang ke-7-7-nya kita tetapi hafal juga yang 1 aja lah daripada 7 itu. Yang paling ringan rintangan orang hendak masuk surga itu apa? Al-mautu, yaitu mati. Rintangan yang paling ringan mau masuk ke dalam surga, al-mautu, mati. Ibu mau masuk surga Bu? Bu mau masuk surga Bu? Siap mati Bu? Siap mati Bu? Sekarang orang banyak takut katanya mau masuk surga tapi takut itu yang paling ringan. Tantangan kita masuk surga al-mautu, mati. Kita tinggalkan cerita mati, kalau diceritakan lama, lama ada habis. Kita ada hafal ceritakan bagaimana habis. Nah Bu, yang susahnya, yang gampangnya gampang. 4 langkah mas sampai itu ke dalam surga. 4 langkah sampai ke dalam surga. Ustaz minta maaf, kami minta ibu-ibu jangan lupa ya. Bu, kami boleh berdiri Bu? Boleh ya? Sama bisnis saya. Bu, sampai jam 11 tahan? Jam 12 tahan? Aku udah tahan. Bu, Ustaz Abdurrahman ini gagah apa buruk? Gagah. Bu, Ustaz Abdurrahman ini gagah apa buruk? Ya. Suami ibu hadir di sini Bu? Suami ibu hadir? Gagah mana ini dengan suami ibu? Ayo aku Bu, aku gagah mana ini dengan suami ibu? Berarti ibu telah mengkhianati kami. Tadi bilang gagah, sekarang sudah berbalik kepada suami ini. Bu, 4 langkah sampai Bu. 4 langkah sampai. Ini yang mudah. Innal mar'ata idza shallat khamsaha wa sammat shahraha wa ta'at zawjaha wa balagat zawjaha. Perempuan kalau bisa istiqamah dalam dunia, sembahyang 5 waktu jangan tinggal. Itu langkah pertama. Sembahyang jangan tinggal. Langkah kedua, wa sammat shahraha. Bulan Ramadan puasa sampai dia puasa sebulan penuh kecuali yang berhalangan. 2 langkah. Wa ta'at zawjaha, dia taat kepada suaminya apapun yang diperintah oleh suaminya selama itu perintah bukan kemaksiatan.
Yang keempat, wa hafazat farjaha, dia jaga, dia pelihara kemaluan auratnya kecuali hanya untuk suaminya. Istiqamah dalam dunia. Empat itu kata Nabi, faltadkhul min ainil babil jannati sya'a. Kalau dia mati, silakan ibu mau masuk pintu surga, tinggal pilih saja. Sembahyang jangan pernah tinggal, puasa tidak tinggal walau tertinggal di qada. Bulan Ramadan dekat ya. Sekarang bulan Rajab sudah di penghujung. Sahabat masih kurang lebih 1 bulan lagi lah puasa kita. Ibu yang sering kita dengar di telinga kita bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan rahmat ya. Tapi Bu, kenyataannya di mulut kita bulan rahmat itu sebahagian ada yang yakinkan bahwa bulan Ramadan itu kayaknya bulan azab. Kenapa ini? Semakin dekat Ramadan semakin aduh, semakin dekat Ramadan semakin aduh. Aduh, ladang belum selesai. Aduh, kebun belum selesai. Aduh, rumah belum selesai. Aduh, baju belum selesai. Aduh, warna perhiasan rumah belum selesai. Makin dekat dengan Ramadan, makin banyak aduhnya. Ini orang nyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah ampunan rahmat, dia nyambut Ramadan dengan bulan siksaan. Yang kena siksa itu ya aduh itu aja kena siksa. Jadi walaupun kita kayaknya merasa ada beban, maksud kami itu walaupun ada beban dalam hati kita, belum siap mantap benar kita dengan Ramadan datang, jangan sampai mengatakan aduh keluar dari mulut kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tapi kan ibu-ibu rajin puasanya, berarti 2 langkah sudah dapat ya, 2 langkah. Langkah yang ketiga, wa hafazat farjaha. Sanggup kita memelihara aurat kemaluan kita. Kita pakai jilbab nutup aurat bukan hanya di majelis taklim, di luar majelis taklim pun juga kita tetap memelihara aurat kita, kecuali hanya untuk suami kita. 3 langkah dapat. Yang keempat, kita taat dengan suami kita, apapun perintahnya kita turuti selama perintah itu bukan untuk kemaksiatan, selama perintah itu yang semampu kita lakukan. Istiqamah aja lah 4 hal macam itu. Nabi bilang nanti masuk surga, pilih pintu surga yang mana kita mau. Ibu mau disayang suami ya Bu? Apakah suaminya sudah sayang? Apa mau ditambah sayang suaminya lagi Bu? Mau ya Bu ya? 1, nurut dengan kata suami. Jangan pemalar kata orang Banjar, dengan suami jangan pemalar. Dengan apa Ustaz tidak pemalar? Dengan senyuman, jangan pemalar. Ibu, kalau ada Pak RT datang ke rumah kita sambut dengan apa dulu Bu? Senyum. Suami kita pulang dari kerja berkeringatan, dia berlinjak lumpur, dia datang ke rumah kita sambut dengan apa dia Bu? Sambut dengan apa dia Bu? Senyum. Alhamdulillah. Tapi saya rasanya enggak lah. Kalau suami ibu pulang kerja capek lelah mau nyambut dengan senyuman, padahal Bu, senyuman ibu kepada suami ibu itu saya merasakan sendiri sebagai seorang laki-laki. Lelah kita, letih kita, pikiran kita payah ketika melihat senyum istri pulang ke rumah, separuh sudah dihilangkan Allah. Cuma kita nih kalau suami tetangga datang baru senyum, kalau sendiri punya suami datang meremut dia, apalagi pulang kita bawa duit. Ini perempuan di sini lain, tapi yang kami maksud yang kami lihat perempuan yang ada di walakum al sana. Perempuan di sini kalau dilihat dari wajah, dilihat dari pakaian, dilihat daripada adabnya, semuanya ahli surga. Amin Allahumma amin. 4 langkah sampai ke surga. Kita bagi waktu
kita duduk di majelis taklim ini, Bu. Ini salah satu pahala besar yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak payah dan susah mengerjakannya. Kata Rasul, "Hudurul majlisil alim afdal min sholati alfi raka'atin." Orang yang mau hadir sesaat di majelis ilmu, dimanapun siapapun gurunya atau benar gurunya, asal benar yang disampaikannya, duduk dia di majelis taklim itu, dapat tidak dapat, diamalkan tidak diamalkan, mendengar tidak mendengar, sambil tidur, sambil main HP, sambil percakapan, tetap dihitung oleh Allah afdal min alfi raka'atin, daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Sembahyang sunat 1000 rakaat pernah enggak, Bu? Sekaligus sembahyang sunat 1000 rakaat enggak pernah kita lihat. Patah kaki kita kalau 1000 rakaat. Kita sembahyang sunat tarawih aja banyak laluhnya sudah. Ya, panaslah alasan, kekenyanganlah alasan, belum selesai pulang duluan, apalagi besok tidak datang lagi, baru 20 rakaat atau 8 rakaat baru. Macam mana kita mau dapat nilai yang 1000 rakaat sekaligus? Mau hadir di majelis ilmu, hadir di yasinan, hadir di sholawatan, hadir di orang Al-Qur'anan, hadir di tahlilan, ada situ majelis, pahalanya besar. Besar. Kami ingat suatu cerita, ada seorang syekh wali Allah di dalam kitab Fathul Mutafakhirin. Ada situ, Bu, namanya Syekh Mansur bin Ammar. Syekh Mansur bin Ammar ini, Pak, dia punya pengajian. Tapi di wilayah Syekh Mansur bin Ammar itu ada pula geng besar, orang yang berbuat bejat, tapi dia kaya raya. Kerjanya malam mabuk berjudi, dia kumpulkan anak buahnya semalam-malam dia mabuk berjudi situ. Orang dulu dia punya namanya hamba, kalau sekarang pembantu. Pembantunya ini orang susah, fakir, miskin. Hambanya. Ketika suatu hari seorang pemuda yang punya kekayaan, kerjanya bejat itu, merasa lapar perutnya. Merasa lapar di pagi hari karena malam sudah begadang, banyak minum yang tidak jelas, dia kumpulkan kawan-kawannya untuk mabuk. Pagi hari lapar, dia panggil hambanya, "Wahai pembantuku, ta'al kesini." "Iya Tuhan." Pembantunya taat dia dengan tuannya. "Apa Tuhan?" "Sekarang kau pergi ke pasar, belikan kami makanan, kami lapar." Dikasih tuannya lapar, uang 400.000 lah kalau sekarang. Dikasih uang 400.000. Ini hambanya, Bu, pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Biasanya pasar jam 7 pagi sudah buka semua, tapi malam nasib ini hamba pergi ke pasar, pasar semuanya pada tutup. Bingung ini hamba, celaka kami, kata hamba, bakal disiksa dengan Tuhan saya. Kenapa? Pelanggan ini pulang dan pulang tidak bawa makanan. Duduk di tengah pasar, pasar satu pun tidak ada yang buka. Ada satu orang lewat berjalan, ditanya oleh pembantu tersebut, "Wahai Tuhan, kenapa hari ini pasar tidak buka?" Orang yang ditanya jawab, "Hari ini pasar bukan tidak buka, tapi hari ini pasar belum buka." Apa sebab hari ini pasar belum buka? Semua orang yang di pasar ini pergi ke majelis taklim pengajiannya Mansur bin Ammar. Ini bukan tanggung-tanggung, yang ada pun bukan tanggung-tanggung. Orang pasar tutup semua, dia pergi pengajian ke majelis Mansur bin Ammar. Kalau zaman sekarang sampai mati mungkin kita tidak ketemu lagi tuh. Orang pengajian, pasar tutup. Kalau ditunggal makin besar pengajian, makin besar pasarnya juga. Itu masa itu ada Mansur bin Ammar. Ini Pak, pembantu tadi bingung dia. Saya ini harus kemana? Pulang dan mungkin bakal disiksa dengan Tuhan yang kejam karena tidak bawa makanan, pikir punya pikir, tidak banyak pikir. Ini pembantu, dia pergi ke majelis, duduk paling belakang. Sampai di majelis belum lama ngikuti pengajian, ada seorang fakir lewat.
wahai Tuan Syekh bin Amar, saya ini adalah orang fakir, tolong saya beri sedekah 400.000. Tuan Syekh tidak kasih uang. Kata Tuan Syekh, wahai fakir, duduk. Tuan Syekh yang tegak, wahai jamaahku sekalian, siapa yang mau ngasih orang fakir ini 400.000, maka kau akan aku doakan dengan 4 macam doa. Satu pun tidak ada yang berani ngasih, karena uang 200.000, 400.000 banyak. Doa 4 macam belum tentu dikabulkan Tuhan. Tapi punya keyakinan, pembantu itu tadi punya keyakinan, tegak dia. Wahai Tuan Syekh, ini duit 400.000, aku kasihkan kepada ini orang fakir, cuma tolong doakan aku 4 macam tadi. Silahkan, kata Tuan Syekh, kamu mau doa apa? Yang pertama, kata pembantu tersebut, aku ini hamba, kalau sekarang aku ini pembantu, tolong doakan aku supaya aku jadi orang yang merdeka, tidak lagi jadi hamba. Baik, kata Tuan Syekh. Yang kedua apa? Yang kedua, kata ini pembantu, aku ini punya majikan di rumah zalim, perbuatannya aniaya, yang sekarang menunggu aku pulang bakal disiksa. Tolong doakan dia untuk tobat. Baik, kata Tuan Syekh, aku akan doakan. Masalah dikabulkan tidak, yang jelas didoakan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kata pemuda itu, ini duit yang aku sedekahkan 400.000 dengan orang fakir itu tadi bukan duitku, tapi duit majikanku. Tolong doakan diganti oleh Allah. Ini pembantu ini bukan orang sembarangan, cerdik, cerdas dia. Baik, kata Tuan Syekh, apa akan doakan. Yang keempat apa? Terakhir, kau minta apa lagi wahai pembantu? Yang terakhir, wahai Tuan Syekh, doakan dengan Allah yang semua kumpul di sini diampuni segala dosanya, termasuk dosa dua Tuan Syekh, termasuk juga doa saya, termasuk juga doa Tuhan saya yang ada di rumah. Dosanya tolong diampuni, dan orang yang berada di sekitar majelis ini doakan wahai Tuan Syekh diampuni dosanya. Baik, kata Tuan Syekh. Selesai dia berdoa, pulang bubar semuanya. Pembantu bingung mau pulang kemana, duit sudah habis, majikan nunggu di rumah, makanan pun tidak ada diberi. Dengan memberanikan diri, dengan keyakinan doa Tuan Syekh, dengan pemantapan pulang dari majelis, pulang ke rumah pembantu yang zalim tadi. Sampai di halaman rumah Tuan, sudah menunggu dengan cambuk, wahai budakku, taat sini. Kenapa kau lambat? Di cambuk sudah siap untuk menghantarmu. Kata pembantu, sabar dulu Tuan, saya mau cerita kenapa saya lambat. Diceritakanlah dari awal tadi itu. Duit mana? Sudah aku sedekahkan. Cuma aku sedekahkan 400.000. Tadi aku minta ganti. Nah, Bu, dia pulang dari majelis. Dia ceritakan, wahai Tuan Syekh, duit aku sedekahkan cuma dibalas dengan macam 4 doa. Siapa yang mendoakan, kata majikan yang zalim? Dia bilang, Tuan Syekh Mansur bin Amar. Begitu dengar Tuan Syekh Mansur bin Amar, hatinya langsung goncang, masuk taufik hidayah Allah. Begitu satu pertanyaan ditanyakan kepada tuannya, aku minta doakan bahwa aku dimerdekakan dari kehambaanmu. Kata Tuan Syekh, kata majikannya, dengan